Saya boleh cukup lama. Dan khususnya bagi jemaat ini, kembali Tuhan perbarui janjinya dalam hidup saya sebagai gembala dan juga hidup jemaat-jemaat ini. Tuhan berkata, tahun ini aku akan memulihkan jemaat di tempatnya. Aku akan memulihkan sendi-sendi ekonomi mereka yang lumpuh. Namun yang aku ingatkan, yang satu hal yang mereka tidak boleh lupa, jangan sampai mereka terpisah dari hadiratku. Aku akan pulihkan masalah ekonomi, masalah apa saja. Tuhan bilang itu kecil bagiku. Aku sanggup melakukan hal-hal yang besar yang tidak engkau pikirkan. Untuk gereja ini, Tuhan bilang aku akan percayakan hal yang besar. Namun terlepas dari semua itu, yang aku mau mereka harus sadar, takut akan kengerian terpisah dari hadirat Allah. Di mana kita harus melek, melihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi rahasia kekekalan itu sendiri. Saudara, hari-hari ini fakta dalam kehidupan ini, maka tidak banyak orang yang sungguh-sungguh membawa dan membenturkan dirinya pada keadaan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Sungguh sangatlah ironis sekali, karena perkara ini bisa nampak dari perilaku hidup yang seolah-olah perilaku hidup tidak membawa dampak, tidak memiliki akibat dalam kehidupan di balik kuburnya. Sehingga kita dapat melihat begitu banyak orang yang hidup dengan cara sembarangan, sembrono, semena-mena terhadap sesama, dan bahkan hidup dalam kejahatan dosa. Bahkan jika perkara ini kita kenakan untuk diri kita sendiri, maka kita tahu ada neraka. Namun tidak sungguh-sungguh mau hidup kita, membawa hidup kita dengan keberadaan masuk neraka tersebut. Dan perkara inilah yang menempatkan kita kepada keadaan hidup sekarang ini dengan sembarangan dan hidup dengan sembrono. Sebab tentang soal ini, firman Tuhan pernah mengingatkan dalam Injil Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Injil Matius 10 ayat 28. Yang menjadi persoalan sekarang, mengapa orang yang sudah tahu ada neraka tidak takut dengan sungguh-sungguh jika masuk neraka, sehingga mereka tidak memperkarakan tentang neraka dalam hidupnya tersebut. Kita pun harus jujur, dahulu pun sebelum mengenal kebenaran, kita pun pernah menjalani cara hidup yang sama juga dengan apa yang mereka jalani. Kita tidak sungguh-sungguh memperkarakan untuk dapat masuk kekekalan langit baru dan bumi yang baru, atau surga yang sesungguhnya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan sembarangan dan sembrono. Pertanyaan yang sangat serius yang penting, mengapa sampai kita bertindak demikian? Kita sudah tahu ada neraka, namun kenapa tidak takut menghadapi realita tentang neraka itu sendiri? Yang jelas pastinya setiap orang bisa masuk ke sana jika berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kekristenan kita dibenarkan melalui perilaku kita. Amin. 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 Haleluya. Amin. Bukan hanya iman percaya dibaptis. Mau dibaptis berapa kali kek, mau dibaptis 10 kali, 15 kali, mau kepala di bawah, kaki di atas, kalau perilaku kita nggak benar. Ingat nih, kalau perilaku kita nggak benar, kita ditolak lagi di sana di kekekalan. Saudara, di mana tidak sesuai dengan hukum, jika perilaku menyakiti sesama, merugikan sesama, bertindak semena-mena terhadap sesama. Pernah kita berpikir demikian? Jawabannya adalah karena kita tidak mengenal kebenaran. Itu sebabnya mengenai hal ini pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kita sungguh-sungguh sudah mengenal kebenaran, justru membuat kita akan lebih takut terhadap kekekalan. Perkara ini sungguh sangatlah luar biasa. Sebab sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, akan membuat kita semakin takut ketika diperhadapkan dengan realitas kekekalan dalam neraka. Namun di lain pihak, kebenaran tersebut membuat seorang tidak takut dalam menghadapi segala perkara menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, yang menyangkut perkara-perkara fana di dunia ini. Sama seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa dalam api kekal. Dulu pun sebagai hamba Tuhan, saya pun sebelum saya mengenal kebenaran, seiring dengan perkembangan waktu, ketika Tuhan menyingkapkan pada saya tentang rahasia kebenaran, ketika saya mulai menyalipkan keinginan daging, saya mulai mendisiplin, saya membunuh di mana saya menyalipkan dagingku, aku menyembelih dagingku, saya mulai takut akan hal itu.